Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus TK. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat konten mengenai panen kelapa ya. Panen kelapa di perkebunan kelapa. Tentunya masih di daerah Sapat, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ya. Jadi seperti ini kelapa yang sudah dikait ya. Itu. Ini diambil yang udah tua. Dan ini masih belum dibersihkan. Masih itu ya, janjang-janjangnya masih ada, masih kotor bawahnya. Dan kalau yang sudah seperti ini. Ini sudah dibersihkan. Janjang-janjang sudah dibuat seperti itu. Dan kelapa yang di atas pun itu dia, tinggal yang hijau-hijau aja. Itu yang masih muda ya. Adapun yang sebagian yang sebenarnya masih bisa juga untuk dipanen, tapi ini biasanya sama petani menunggu untuk trip selanjutnya, untuk masa panen selanjutnya gitu ya. Jadi masih ada persediaan seperti itu. Karena normalnya jika saat ini masih muda ataupun masih degan, dari degan yang paling umurnya yang paling muda ya, itu kemungkinan rata-rata 3 bulan baru bisa sampai pada masa panen ya. Mungkin udah baru seperti ini itu selama 3 bulan. Jadi untuk efisiensi waktu, karena 3 bulan itu untuk masa panen sebenarnya kelamaan ya, jadi dibuatlah 2 bulan sekali atau bahkan mungkin 1,5 bulan itu sudah bisa panen untuk jenis kelapa seperti ini. Tapi jika menunggu untuk target jumlah yang lebih banyak, itu bisa 3 bulan itu ya. Jadi pentoknya itu 3 bulan itulah. Kita akan ke belakang karena hari ini juga saya sedang mengerjakan ini ya, panen juga. Jadi saya mendapat bagian untuk kali ini ya, mendapat bagian untuk membersihkan bagian bawah kelapa. Saya sama bapak saya yang ngait ya. Ngait itu yang itu metik dari atas, pakai ya genter ya kalau bilang, pakai gantol gitu. Jadi nggak dipanjat ataupun pakai alat lain, tapi pakai itu alat gantol itu. Dur sangat lagi. Nggak kelihatan. Berapa? Boleh. Ini cukup banyak. Nih.
Jadi sebenarnya untuk kelapa yang daerah sini ini yang pertama ya, yang pertama memanen. Karena ini kebun baru sebenarnya. Maksudnya itu baru beli, tanahnya itu belum lama beli. Mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahunan mungkin ya dari beli kemarin. Jadi maksudnya bukan ini ditanam sendiri gitu, enggak. Ini tinggal meneruskan perkebunan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sangat semak sekali ya teman-teman. Ini udah bersih karena sudah ditebas, sudah dibersihkan. Udah rumputnya itu diracun juga, disemprot, ditebas plus disemprot. Yang kayak gini, parit-paritnya ini juga sudah dikerjakan gitu ya. Jadi udah bersih, udah bisa dianggap normal, udah layak. Namun ya sebagian karena waktu pembelian kemarin karena kebun rusak ya, maksudnya ada banyak yang mati seperti itu. Enggak semuanya itu hidup. Jadi yang kayak gini nih, ini baru ditanami juga, belum lama. Jadi kalau udah usia kayak gini nih sekitar 1 tahunan mungkin baru kayak gini ya. Ini 1 tahunan. Dan kelapa itu normalnya kalau di sini itu memerlukan waktu 4 tahun. 4 tahun itu paling cepat ya, udah bisa dipanen. Jadi 4 tahun itu tingginya juga belum tinggi betul. Mungkin kayak gini nih mungkin udah lama nih, udah bahkan mungkin 10 tahun baru setinggi ini. Dan ini karena memang daerah kekurangan resapan air ya. Jadi batangnya itu kecil. Beda sama di video saya yang sebelumnya itu, waktu review perkebunan, sistem perkebunan itu kelapanya besar-besar karena itu normal. Daerahnya itu daerah yang resapan airnya cukup dan pembuatan parit untuk saluran irigasi itu sesuai aturan, sesuai normalnya lah. Jadi kalau ini nggak normal sih sebenarnya, karena banyak sekali batangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang. Baru ada di sana parit lagi. Cukup banyak sekali. Harusnya kalau udah 7 ini, 3 di tengah itu udah ditaruh parit lagi. Seperti itu ya. Ya karena ini perkebunan sebelumnya, ini perkebunan proyek ya. Yang punya itu kayak bos gitu, gudang ataupun bukan perusahaan ya, tapi masih bos-bos tengkulak gitu. Dia mempekerjakan orang dan mungkin karena sudah tidak layak jadinya dijual. Dan alhamdulillah setelah diperbaiki, rumput-rumputnya itu ditebas karena sebelumnya itu sangat semak, bahkan semaknya tinggi sekali ya. Dan ini yang kayak gini nih cuma yang bekas-bekas rumput mulai tumbuh lagi. Ini kalau udah kayak gini udah mudah sebenarnya, tinggal disemprot aja. Dan kali ini saya juga akan bekerja membersihkan ini ya. Jadi yang bekas dikait dari atas itu bekasnya kayak gini. Dan tugas saya adalah untuk membersihkan. Ini saya sudah berbeda. Oke, ya jadi kira-kira begitulah. Jadi yang kayak gini ini kita buang. Manggarnya ini. Jadi ini kayak gini nih sebenarnya hama ya. Ini rumah semut ya. Daun-daun kayak gini juga kita buang. Jadi setiap selang-selang, selingan-selingan kelapa itu bisa untuk ini membuang, namanya belara. Belara ini ya daunnya kelapa ini. Jadi itu kayak gitu tuh kita kumpulkan di sini agar
di bawah batang kelapa ini, pokok kelapa itu bersih ya. Jadi kayak gini. Walaupun semisal ditebas ya, ini habis ditebas, pastikan dekat area kelapanya kayak gini. Untuk apa ditanam? Dikasih rabuk seperti ini biar tidak mengganggu. Rabuknya itu biar efektif ke pohonnya ya, jadi tidak direbut sama rumput. Dan satu hal yang penting juga ya, semisal dalam bekerja kelapa, bagian kayak gini nih, semisal kita ada di tengah nih, jadi bang gimana tuh urutannya tuh kalau mengerjakannya? Jadi semisal kita di tengah kayak gini ya, kita bukan ambil per baris ya, karena kalau per baris itu dari sana ke sana gitu sebanyak 40 batang ya. Jadi kita ambil persilangan-silangan ya dari sana. Jadi kalau ada batang, kalau ada parit ya di sana di ujung sana, itu kita mulai yang sebelah sininya parit. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau ini kena 9 batang. Jadi dari sana ke sini sampai situ, sampai ujung itu, baru setelah udah selesai ke sana lagi. Itu ke sini lagi sampai ujung sana. Jadi seperti itu ya. Jadi agak perjalanannya ya kayak gini, berkelok. Gitu. Muter-muter kayak gitu ya. Jadi rumit juga. Untuk sistem sebenarnya sih bisa dibikin acak juga ya. Yang mana terdekat, yang lebih dekat dari kita yang mana gitu aja ya sistemnya. Cuman karena ini buahnya rata ya, dan jaraknya juga rata, jadi saya ngambil efek yang lebih efektif ya kayak gitu tadi. Oke, selanjutnya itu adalah proses penganyutan kelapa ya. Jadi ini tujuannya untuk mengumpulkan kelapa-kelapa ini di satu tempat gitu ya. Jadi agar mudah untuk nanti melakukan proses selanjutnya, itu pengoyakan. Jadi ini kayak gini, air parit dipenuhin kayak gini. Ini caranya dengan membuka, ada di situ pintunya ya. Kalau di sini bilangnya pagung. Dan ini disekat-sekat agar supaya kelapa tidak terlalu ngalir ke belakang. Jadi biar berhenti dulu di sini, nanti setelah semuanya masuk ke dalam parit, barulah nanti disurutkan kembali. Ini salah satu anak buah. Banyak sampai belakang. Tujuannya agar mudah ya untuk mengumpulkan di satu tempat. Di depan itu depannya. Oke, jadi nanti kelapa akan dinaikkan di sini ya, tepat depan. Ini udah mulai dianyut. Ini dibikin santai aja. Sebenarnya bisa nih dibikin lebih cepat ya, dengan membuka ujungnya sana juga lebih besar. Cuman ini karena memang di sungainya udah surut ya, jadi sini ngikut surut ya, tidak main cepat. Karena itu juga yang di belakang masih banyak. Jadi dia pelan-pelan tapi pasti. Tuh sampai ujung sana. Jadi ini sebenarnya udah bisa nih yang di sini diangkut ke atas ya. Kalau udah kayak gini tidak main sistem tombak lagi. Tapi nanti bisa terjun ke sini lalu dilempar-lempar ke atas. Kayak gini sebenarnya bisa nih. Tombak. Pelemparan secara manual.
Masih banyak. Masih banyak sampai ke belakang. Yang udah naik sekitar baru 1000 biji. Apa yang udah dikoyak seperti ini dikoyak model jambul, dan ini sudah siap untuk dijual. Untuk pengoyakan dilakukan secara manual, jadi satu persatu per biji. Untuk alatnya seperti ini ya, jadi cukup tajam, ditancapkan ke tanah.